Tahun lalu, LG G5 digadang-gadang jadi smartphone flagship yang inovatif dengan konsep modularnya. Unik sih, tapi kayaknya di tahun itu, konsep modular bisa dibilang belum bisa narik perhatian para penikmat teknologi. Kini LG kembali merilis flagship terbarunya dengan desain bezel-less dan pakai rasio layar yang nggak biasa, yang belum pernah diterapin di smartphone sebelumnya. Apakah inovasi LG kali ini bisa merebut perhatian? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review LG G6. Hadirnya LG G6 bisa dibilang jadi ajang pembuktian keseriusan LG Indonesia untuk bersaing ketat di ranah premium dan jadi obat buat para fans mereka yang tahun lalu kurang puas karena LG cuma datengin G5 dengan spek yang disunat. G6 yang diboyong di Indonesia ini tetap mengusung hardware yang sama dengan versi globalnya. LG G6 juga nggak lagi nerusin konsep desain modular ala G5 dan kembali ke bentuk mainstream HP premium dengan desain unibody seperti yang bisa ditemuin di pasaran saat ini. Menurut saya, salah satu hal yang bikin desain G6 ini menarik adalah polesan warna yang lebih lembut dan desainnya nggak terlalu kaku. Material yang dipakai di G6 adalah perpaduan bahan sejenis logam dengan kaca di bodi belakangnya. Sudut-sudut yang bulat dan bodi belakang yang nggak terlalu licin ini bikin smartphone ini terasa nyaman di genggaman dan tetap asik pas dioperasiin dengan satu tangan aja. By the way, megang smartphone ini emang kerasa mantap dan kokoh banget. Pas iseng googling, ternyata bodi belakang G6 ini udah dilindungi sama Gorilla Glass 5 yang katanya sih udah tahan banting meski nggak pakai case pelindung. Ngomong-ngomong soal layar adalah bagian yang paling mendominasi bagian depan LG G6 ini. Iya, layar berjenis IPS dengan ukuran 5,7 inci dan sudut-sudut yang bulat ini didesain memanjang dengan aspek rasio layar yang nggak umum. Kalau layar smartphone rata-rata masih ngadopsi rasio 16:9, nah, di G6 ini mengadopsi rasio layar 18:9. Rasio yang lebih luas ini memungkinkan untuk berkreasi, menikmati konten multimedia, dan menjalankan berbagai tugas secara multitasking menjadi lebih lega lagi. Nah, disinilah salah satu hal yang menarik dari desain G6 ini. Meski layarnya besar, bodinya tetap fit dan pas dengan tangan orang dewasa. Bahkan pas disandingin sama smartphone dengan layar 5,2 inci, dimensinya juga nggak jauh beda. LG menamakan inovasi ini dengan sebutan Full Vision Display. Oh ya, layar G6 ini juga udah punya fitur Always On Display yang nampilin waktu dan notifikasi hitam putih pas layar dimatiin. Namun karena panelnya IPS, tentu konsumsi daya layar yang terus nyala ini nggak sehemat layar jenis AMOLED atau Super AMOLED. Sebagai informasi, layar G6 ini udah dukung standar warna yang jauh lebih banyak dan mutakhir, yaitu Dolby Vision dan SDR10. Dua fitur ini udah lama ditemuin di produk TV high-end, dan kini LG membawanya ke kancah smartphone. G6 sendiri adalah smartphone yang pertama ngusung Dolby Vision, di mana layarnya mampu memberikan kontras lebih baik dan optimasi dynamic scene dalam video. Di berbagai platform kayak Netflix atau Amazon Video, udah ada beberapa konten dengan standar warna tersebut. Urusan software, G6 ini udah jalanin sistem operasi Android Nougat dengan balutan LG UX 6.0. Selain UI yang simpel, salah satu fitur yang saya suka adalah mode multi-window-nya, yang memungkinkan untuk membuka dua aplikasi aktif secara bersamaan. Contohnya lihat foto-foto di galeri sambil ngecekin pesan masuk di WhatsApp. Namun, gak semua aplikasi dukung multi-window ya, contohnya kayak Instagram dan Pet ini. Fitur Smart Setting di G6 ini juga nggak kalah keren, yang otomatis nyesuaiin profil suara, Bluetooth, dan pengaturan Wi-Fi di rumah atau saat keluar dari rumah. Sebelumnya kamu harus meregistrasi lokasi yang menjadi tempat tinggalmu di Maps yang disediakan ya. Selama kurang lebih 2 minggu nyobain G6, hampir nggak ada masalah dengan kinerja hardware-nya. Ngebut banget buat buka aplikasi atau menu-menu tertentu. Emang sih, G6 ini belum pakai SoC terbaru Snapdragon 835 dari Qualcomm. Tapi dengan prosesor high-end yang lebih lawas, yaitu Snapdragon 821, performanya masih cukup dewa untuk sebuah HP flagship. Chipset 4 core ini pakai sistem Big Little, di mana 2 core untuk mode performa dan 2 core sisanya untuk mode hemat daya. Dibekali mesin grafis Adreno 530, main game Injustice 2, tampilan karakternya tampak real dengan efek-efek fighting yang kelihatan sempurna. Begitu juga dengan game Marvel Future Fight. Semuanya bisa dimainin dengan lancar tanpa ada lag yang ganggu.
Saya sih bukan pemuja skor ATUTU ya, tapi kalau Gadgetix kepo sama skor LG G6 ini, tembus 130 ribuan kok. Sama kayak pendahulunya yaitu G5 dan V20, G6 ini kembali ngedepanin sistem dual kamera di belakang. LG G6 ngandelin dua sensor yang sama-sama beresolusi 13 megapiksel. Bedanya, kamera yang satu punya sudut pandang yang normal, yaitu 71 derajat. Sementara kamera yang satunya nawarin wide angle 125 derajat, yang memberikan kesan kayak pakai action cam. Mode wide angle ini punya banyak banget manfaat untuk nangkep pemandangan alam dengan sudut pandang yang lebih luas, ala-ala panorama gitu. Kemampuan foto di ruang-ruang sempit dengan lebih baik, dan foto grup yang muat orang lebih banyak. Ada banyak banget mode yang bisa dipilih di kamera dengan ukuran sensor 1/3 inci. Salah satunya mode panorama dengan sudut pengambilan hingga 360 derajat. Mode makanan dijalankan juga siap meningkatkan saturasi warna dari objek yang dipotret, sehingga dapat menghasilkan warna yang lebih menggugah selera. Untuk foto-foto di malam hari, hasil foto dari kamera dengan buka lensa f1.8 dan ukuran pixel sebesar 1,12 mikron masih cukup terang kok. Tapi nggak ada salahnya buat ngaktifin dual LED flash untuk meminimalisir noise. Lalu gimana dengan kamera selfie-nya? Dibekali single kamera beresolusi 5 megapiksel, kamu bisa selfie dengan mode wide angle 100 derajat, yang memungkinkan untuk foto selfie rame-rame. Kamu nggak perlu repot-repot mencet tombol shutter atau pakai timer buat selfie. Cukup katakan cheese, LG, atau kimchi, kamera bakal otomatis ngambil selfie kamu secara instan. By the way, selfie di luar ruangan dengan kondisi cahaya mencukupi masih asik, tapi kok agak kurang ya di kondisi low light. Untuk perekaman video, ada banyak pilihan mode yang bisa dipakai di smartphone ini, mulai dari SD dan Full HD di rasio 16:9 dan 18:9, sampai 4K yang mentok di 16:9. Hasilnya benar-benar smooth, ditambah dengan adanya OIS atau Optical Image Stabilization, mengabadikan momen bergerak pakai tangan aja, getarannya masih bisa diminimalisir. Gak cuma itu aja, kamera belakang G6 ini juga bisa dipakai buat ngerekam video slow motion 120 fps, namun dengan resolusi yang mentok di HD 720p. Fitur spesial yang diusung LG G6 adalah sertifikasi IP68 untuk proteksi terhadap air dan debu, membuat smartphone ini tahan air dan bisa diajak berenang hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Port USB Type-C-nya juga nggak bakal rusak kalau kemasukan air. Tapi kalau belum kering-kering banget, LG G6 bakal nolak untuk di-charge dengan muncul notif kayak gini. Kalau habis kemasukan air, hampir seharian nih smartphone nggak bisa di-charge. Baru masuk hari kedua, akhirnya bisa di-charge, cuma lambat banget ngisinya. Selain itu, di dalam bodi G6 ini udah tertanam heat pipe atau pipa pendingin yang diklaim akan ngebantu ngurangin temperatur application processor dalam kisaran 6-10%. Iya, meski digunakan untuk kerja berat kayak multitasking antara game dengan media sosial, bodi smartphone ini nggak sampai overheat. Yang istimewa dari G6 versi Indonesia adalah dukungan fitur Hi-Fi Quad DAC yang mampu bikin audio lebih berkualitas dengan dynamic range yang makin luas. Buat ngerasain fitur audio kelas atas ini secara maksimal, tentu aja bergantung pada beberapa faktor, kayak format file musiknya, bitrate-nya, sampai jenis earphone atau headphone yang dipakai buat dengerin musik di LG G6. LG G6 versi Indonesia juga udah dibekali storage seluas 64 GB yang masih bisa diekspansi dengan microSD up to 256 GB. By the way, slot di G6 ini hybrid ya, jadi kalau mau pakai microSD yang harus ngorbanin nggak pakai 2 SIM sekaligus. Dibanderol dengan harga hampir 2 digit, sebenarnya ada beberapa aspek yang menurut saya ada di G6 ini. Yang pertama, feel dapetin kualitas audio kelas premium dengan fitur Quad DAC 32 bit di G6 kerasa kurang maksimal pas didengerin via earphone bawaannya yang kualitasnya juga di bawah standar. Kalau G20 aja bisa badal dengan earphone Bang Olufsen yang secara kualitas better, kenapa di G6 ini nggak bisa ya? Yang kedua, smartphone ini sebenarnya udah dibekali charger dengan fitur fast charging yang bisa ngecharge 50% dalam waktu setengah jam aja. Iya sih cepat, tapi suhu bodi G6 ini naik drastis dan bikin saya cukup khawatir apakah baterai 3300 mAh di dalamnya bisa awet dengan suhu sepanas ini pas charging.
Saran aja sih, kalau lagi ngecas, mending ditaruh di lantai atau meja. Jangan di kasur ya. Kesimpulannya, LG G6 ini cocok banget buat kamu yang butuh smartphone dengan desain elegan, dengan layar yang lebar, dan memuaskan untuk multimedia, namun masih bersahabat di genggaman tangan. Konten video dengan format Dolby Vision atau HDR10 emang masih sedikit yang digarap buat mobile, namun gak nutup kemungkinan kalau format video ini bakal semakin jamur di layanan video streaming. Untuk saat ini, G6 boleh sombong karena baru smartphone satu-satunya yang didukung sama Netflix untuk bisa nikmatin video berkualitas tinggi tersebut. Kamu yang hobi foto-foto pemandangan alam juga bakal dimanjain dengan kemampuan wide angle kamera ganda di belakangnya. Sebagai YouTuber, saya sendiri cukup appreciate dengan kemampuan rekam video di LG G6 yang kerasa lebih smooth, ditambah lagi bisa 4K atau Full HD 60 fps. Buat kamu yang bermasalah sama harga dan ngerasa kalau fitur yang udah saya bahas tadi bukanlah sebuah kebutuhan, ngambil G6 untuk dijadiin sebagai HP daily driver bukanlah suatu rekomendasi, karena dengan budget segini, mungkin ada kebutuhan lain yang jauh lebih penting. Untuk spek lengkap dan link pembelian, ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.